Assalamualaikum, halo Sobat Bongkolan Channel. Seiring berpulangnya Mas Agus Hidayat ke rahmatullah, izinkanlah saya Agus Haryanto untuk melanjutkan peranan beliau. Sekarang kita sedang berada di Desa Trapang, Banyuates, Kabupaten Sampang. Kali ini kita akan menelusuri petilasan yang disinyalir sebagai salah satu tempat singgah sosok legendaris, yakni Kek Lesap. Benar atau tidak? Untuk mengungkap lebih jelas, kita akan menemui narasumber kita, yaitu Bapak Bustomi dan sejarawan muda Mas Rizky Taufan. Cus! Halo Sobat, sekarang kita sedang berada di Desa Trapang dan sekarang kita sedang bersama narasumber kita, yaitu Bapak Bustomi. Bapak langsung saja Pak ya. Oke, Mas apa? Mas Agus. Mas Agus juga ya. Oke Mas Agus, apa yang bisa saya bantu? Bisa ceritakan tentang petilasan Kek Lesap ini? Sedikit bisa saya jelaskan. Seperti kita ketahui bahwa Kek Lesap ini perjalanan menuju ke Sumeneb tidak lewat pantai selatan tapi lewat pantai utara. Salah satu di antaranya adalah beliau berhasil membuat permukiman di Desa Trapang ini, ya sekitar ini. Satu-satunya yang bisa menjadi bukti fisik bahwa ini adalah tempat Kek Lesap setelah kami mengadakan tanya jawab dengan masyarakat, yaitu ladang yang agak luas yang sekarang sudah menjadi kebun yang ditanami buah-buahan atau tanaman lain oleh masyarakat. Juga yang ada adalah dua sumur. Ada sumur di tengah ladang tadi, kemudian tadi ada juga sumur pada bagian sudut sana yang sekarang sudah banyak ditumbuhi oleh rimbunan-rimbunan pohon. Itu saja yang bisa jadi bukti. Jadi bukti nyatanya itu ada terdapat dua sumur itu Pak ya? Iya. Sebagai bukti kalau tempat ini dulunya pernah jadi tempat singgah Kek Lesap. Ya. Jadi bukan sekedar tempat singgah, tapi sudah bermukim. Mukimnya itu kurang tahun. Karena orang-orang tokoh masyarakat seperti kepala desa sebelum ini juga menceritakan bahwa di dalam di dalam situsnya ya, di dalam data-data desa, bahwa di sini Kek Lesap yang merupakan salah seorang putra dari selir dari Pangeran Cakraningrat IV atau Pangeran Setomukti, itu di sini bertahun-tahun mengajari ngaji. Jadi kalau orang sini bisa saja menyebut pinter. Kalau mengajari ngaji lalu ada permukiman, rasa-rasanya kok kurang etis kalau sumurnya cuma satu. Barangkali dua sumur itu semuanya dugaan kami adalah peninggalan dari zamannya Kek Lesap pada abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1750-an, sebelum menuju ke Sumeneb memberontak melawan kerajaan Madura paling timur itu. Berarti selama di sini nih kegiatannya Kek Lesap itu seperti apa Pak? Kegiatannya adalah menata keagamaan mereka. Jadi kalau dalam bahasa Madura itu morok ngaji. Kemudian memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana memberdayakan sumber daya alam, antara lain seperti mencari air bersih. Bahkan di sini pernah mengalami nimurkara. Jadi nimurkara itu hampir setahun untuk mengalami musim panas. Karena mengalami musim panas, air sulit ditemukan. Berhubung di sini juga masih daerah pesisir yang mungkin akan dekat dengan sumber air asin, bisa juga karena air asin bisa juga sulit menemukan sumber air bersih, maka penduduk itu diajak untuk mencari sekitar dari sini ke arah timur itu 3 kilo, lalu ke selatan kurang lebih sekitar 4 kilo. Artinya kalau jumlah sekitar 7-8 kilo barulah menemukan air bersih di suatu daerah yang berbatu. Kemudian dia membuat sumur.
Sehingga sumur batu dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Madunya somur betoh, yang sekarang menjadi mor betoh. Mungkin secara bahasa legendanya seperti itu. Nah, itu. Jadi setelah mencari sumber air itu apa pemukiman Kek Lesap itu pindah apa masih tetap di sini? Tidak ada cerita mengenai masalah permukiman di sana. Tetap pusat untuk mengaji membaca Al-Quran itu tetap di sini. Sedangkan di sana itu hanya sekedar mencari sumber air. Yang mungkin di zaman itu karena rumah begitu jarang, mereka melintas jalan-jalan hutan-hutan lalu mengambil air itu. Sedangkan di sini Kek Lesap tetap menjadi panutan, menjadi guru morok ngaji, kalau sekarang namanya pinter. Jadi Terapang itu pun sampai sekarang namanya juga masih belum kami temukan apa ada hubungan antara nama Terapang itu dengan Kek Lesap. Karena Terapang itu arti menurut kamus itu adalah warangka keris, dalam bahasa Madura selotong ya. Jadi sarungnya keris yang berukir emas atau perak itu namanya Terapang. Tetapi di lain cerita di zaman modern, Terapang itu dulu asalnya bukan desa Terapang, tapi desa Jatra Barat. Jadi di sini ada sungai yang memanjang itu sampai ke gunung sana. Lah, sebelah barat sungai itu desa Terapang, sebelah timurnya Jatra Timur. Dulu namanya di sini Jatra Barat. Adapun kata Terapang yang lain juga ada kaitan dengan penafsiran ilmu sastra namanya Kiratoboso, Kiratabesak, Trapang, Cetrah Pangke. Jadi penduduk yang paling banyak bukan di sini tapi di Pangke, di selatan jalan raya itu ada suatu perkampungan. Kalau sekarang mungkin namanya dusun Pangke. Ya di sini dusun Tek Buter. Di sana dusun Tek Buter itu dua buter. Ya. Jadi dua buter itu buah jamblang yang buahnya kecil-kecil. Ya hampir sama dengan buah salam. Ya itu dua buter. Nah karena penduduk yang paling banyak itu di dusun Pangke, katanya orang ini Cetrah Pangke, diperpendek Terapang. Kira-kira itu kata-kata Terapang ditinjau dari secara leksikal dalam kamus dan Terapang dalam Kiratoboso dan atau legenda di daerah kami ini. Gitu. Untuk petilasannya itu sendiri masih terawat apa enggak? Apa ada yang merawat apa tidak sampai sekarang? Setahu saya sudah tidak ada lagi yang merawat. Jadi sisa-sisa termasuk sumur yang tadi saya lihat di sana itu memang ada bekas-bekas batu. Di sekitar sumur juga yang ada di sudut sini. Nah, jadi mungkin dulu ada sumur khusus santri, ada sumur khusus kiainya, mungkin seperti itu. Tetapi karena sumur ini tidak difungsikan, mungkin dulu airnya mungkin asin. Karena kalau dekat tepi pantai, apalagi dekat sungai, dan sungai ini airnya asin. Jadi kemungkinan besar kurang difungsikan oleh masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada sumur bor yang bisa menggali untuk berair lebih dalam lagi. Jadi itu tidak difungsikan. Jadi ya. Untuk sisa-sisa petilasannya itu hanya tersisa sumur 2. Itu sumur pun 2, kemudian ladang. Ya, kemudian ladang. Kemudian ada batu-batu yang merupakan sisa permukiman pada waktu itu. Bisa juga sisa-sisa di sumur ini. Dan juga ada di atas ini mungkin Mas Alwi kita lihat sana mungkin di hotel di atas ya. Yaitu mungkin ada dulu di zaman Kek Lesap juga bahwa di sini ada keramik ya yang diletakkan di bangunan ini ada toko dulu, toko spiritual. Nah, di atasnya ini ada apa itu namanya? Ada keramik zaman Cina warnanya putih dengan ornamen warnanya biru, itu agar tidak dirusak diletakkan pada ujung bangunan. Selamat siang, sekarang kita sudah bersama narasumber kita berikutnya yaitu Mas Rizky Taufan. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam. Ya, jadi menurut Mas Rizky sendiri Kek Lesap itu bagaimana dari sisi historisnya? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi memang Kek Lesap ini kan cerita yang sangat menarik dan memang dikenal di seluruh penjuru Madura. Bahkan beberapa dari peristiwa itu kemudian dijadikan pengkultusan wilayah, bahwasanya wilayah tersebut berasal dari kata tempat persinggahan dari Kek Lesap itu sendiri. Dan memang Kek Lesap ini karena saking kentalnya versi legenda, memang ada beberapa pihak yang meyakini bahwasanya Kek Lesap itu betul-betul legenda murni. Artinya bahkan sempat ada
pihak-pihak itu yang memang tidak percaya bahwa Kiai Lesap itu pernah ada secara historis. Tetapi juga ada versi yang menyatakan bahwasanya kelompok masyarakat yang percaya bahwasanya Kiai Lesap itu pernah ada, dan versi legenda itu datang sebagai versi yang sangat cerita yang sangat indah untuk Kiai Lesap itu sendiri. Karena kan perjuangan Kiai Lesap ini tentunya berangkat dari sesuatu yang tidak sembarangan, artinya punya alasan kuat untuk bisa melawan. Soal asal muasal beliau, jadi memang ada beberapa versi, tetapi versi yang paling diyakini kebenarannya untuk sementara ini adalah Kiai Lesap itu putra selir dari Panembahan Cakradiningrat V atau Panembahan. Beberapa distorsi karena untuk nama istri beliau sendiri yang disebutkan adalah Nyai Pocong, ini juga ada banyak versi juga. Ketika di beberapa referensi yang disebutkan sebagai Nyai Pocong. Tetapi di versi tertentu, bahkan di versi makamnya ibundanya sendiri itu, di situ dituliskan maisan tersebut Kanjeng Ratu Maduratno. Artinya kalau gelar Maduratno ini kan permaisuri. Ini juga menjadi suatu distorsi sejarah, tetapi ini sementara kita terima dulu. Jadi ada dua versi. Ada versi yang menyatakan ibundanya bernama Nyai Pocong. Kemudian yang kedua itu memang ada di desa Pocong, namanya Kanjeng Ratu Maduratno. Kemudian untuk nama daging beliau sendiri ini sebenarnya masih penelusuran. Karena sampai saat ini masih belum bisa ditemukan bukti valid tentang lahirnya beliau, asal muasalnya beliau, bahkan cerita sejak kecilnya beliau sampai dewasa secara historis. Jadi secara legenda ini sudah cukup untuk bisa dijadikan landasan awal. Nah, untuk nama kecil beliau itu ada versi yang menyatakan versi tutur. Ini saya dengar dari Eyang Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakradiningrat. Nama kecil beliau itu adalah Raden Abdul Mukti. Kemudian menurut juru koncennya makamnya ibundanya Kiai Lesap itu juga dibenarkan bahwasannya nama kecil beliau adalah Raden Abdul Mukti. Kemudian ternyata setelah beberapa tahun berlangsung saya mencari tentang Kiai Lesap itu, alhamdulillah berkat bantuan dan kebaikan hati dari Pamanda Adrian Pawitra, penulis Kamus Bahasa Madura Indonesia, beliau memberikan sebuah referensi manuskrip carakan. Manuskrip itu bertuliskan carakan Jawa, berbahasa Jawa. Angka tahunnya di situ sangat jelas 1878. Jadi di situ disebutkan nama beliau itu adalah Ki Ageng Abdul Mukti. Jadi Ki Ageng Abdul Mukti. Itu versi yang kemudian di versi manuskrip carakan tahun 1878. Kemudian ada versi lagi. Tadi kan saya dapat manuskripnya itu dari Om Adrian Pawitra. Nah, itu ayahanda dari Om Adrian Pawitra itu sempat menulis buku tentang Kiai Lesap itu juga. Jadi catatan kumpulan cerita. Cuman saya lupa judul pastinya. Belum dikasih lihat juga, cuman sempat dibahas sedikit oleh Om Adrian bahwasannya di buku tersebut disebutkan bahwa nama kecil beliau adalah Parto Sudiro. Jadi di sini kita sudah dapat 3 versi. Versi pertama Raden Abdul Mukti, kemudian yang kedua adalah Ki Ageng Abdul Mukti, kemudian yang ketiga adalah Parto Sudiro. Di sini sangat menarik karena ada 3 versi. Kalau kita tinjau satu persatu, Raden Abdul Mukti ini kan nama ada gelarnya ya Raden. Kemudian Abdul Mukti ini juga bisa bermakna istilah, artinya bukan bisa diartikan sebagai nama lahir, tapi juga bisa sebagai nama lahir. Kemudian ketika kita bandingkan dengan versi yang ada di manuskrip Kiai Lesap tahun 1878 ini, Ki Ageng itu gelar. Jadi kalau Ki Ageng ini gelarnya sama seperti gelar-gelar raja-raja Jawa dan juga gelar-gelar raja-raja Madura. Jadi seperti Panembahan Lemah Luhur itu kan kalau di tanah Jawa terkadang juga dikenal sebagai Ki Gede Wiratani. Sama itu seperti Ki Ageng Wiratani. Jadi Ki Ageng Abdul Mukti ini merupakan nama gelar. Sedangkan Parto Sudiro, Om Adrian sendiri juga menyatakan bahwa di sini ayahanda saya, kata beliaunya, Pak Irsad almarhum, memang sudah menuliskan itu berdasarkan tutur yang sudah mendekati masyarakat. Jadi dasarnya adalah tutur. Itu kemudian beberapa versi tentang nama beliau. Kemudian untuk cerita masa kecil beliau, mulai dari lahir dan lain sebagainya, tadi sempat dijelaskan dari versi legenda.
Nah, untuk versi sejarahnya sendiri ini tiba-tiba lenyap begitu saja. Memang belum ada bukti tertulis secara nyata yang bisa membuktikan bahwa cerita masa kecil Kiai Lesap ini bisa dihidangkan secara manis. Baru cerita Kiai Lesap itu baru benar-benar muncul ketika peperangan itu sudah mulai. Artinya bisa dipastikan bahwa perang Kiai Lesap ini pada tahun 1748 sampai 1750. Karena di Keraton Sumeneb ada nama raja yang bertahta di antara tahun 1749 sampai 1750 adalah Kiai Lesap sendiri. Jadi pada tahun 1749 sampai 50 keberadaan Kiai Lesap itu diakui di sana, bahkan diakui sebagai raja. Nah, perjalanan dari sebelumnya itu ternyata bisa ditemukan di buku Riwayat Madura yang saya peroleh dari Raden Mas Agus Warendra. Jadi di situ disebutkan jelas bahwasanya perang Kiai Lesap itu dimulai dari angka tahunnya disebutkan Jawa, tetapi setelah dikonversi itu 1748 dimulainya. Kemudian berakhirnya tahun 1750. Artinya itu fakta yang tidak terbantahkan. Tetapi ini kan versi yang masih ada di sumber-sumber lokal. Artinya kita butuh sumber pembanding juga. Ketika perang ini berlangsung, apakah benar tentang waktunya 1748 sampai 1750. Jadi ketika saya berselancar mencari data-data dari sisi Belanda, biasanya VOC ini sangat rajin mencatat buku harian, istilahnya namanya Dagregister. Di Dagregister itu hampir tidak ada, nah ini saya catatan ya, Dagregister tahun 1748 ini tidak pernah ditemukan akses online-nya. Wallahu a'lam. Atau memang itu belum didigitalisasi atau bagaimana saya tidak tahu. Cuman yang jelas ini tidak pernah ditemukan data digitalnya. Kemudian di sini karena yang ingin dibahas adalah kaitan atau bahkan mungkin bisa bertentangan antara versi legenda dan juga versi historis. Jadi versi legenda ini kan memang masyarakat Nusantara itu biasa membuat legenda karena memang suatu hal peristiwa itu selalu dikaitkan dengan keagungan, kemurnian, ketulusan dan sebagainya supaya masyarakat itu bisa mencintai sejarahnya walaupun kemudian nanti ada simpang siur terhadap sejarahnya. Itu memang biasa. Artinya kehadiran legenda ini sudah sangat nyata secara de facto itu diakui oleh masyarakat. Nah, misalnya kita bandingkan beberapa versi, misalnya dari toponim wilayah, nama wilayah seperti Patemon, kalau di versi legendanya itu kan sebagai titik pertemuan. Kemudian di Sampang titik persimpangan. Kemudian di ini saya jelaskan tidak kronologis ya, karena kalau versi legenda Kiai Lesap saya tidak mendalami bisa. Kemudian Pamekasan itu berasal dari kata bekas, dan kemudian Songenep tadi sudah disebutkan oleh Pak Bustomi versi sejarah dan versi legendanya. Jadi di versi legendanya dikatakan Ingsun Ngenep atau Musuh Ngenep, ada dua versi di situ. Kemudian di Toncung, Burna dulu, di Burna itu Leglebur Antuneh. Jadi karena ceritanya kan Kiai Lesap itu masih lanceng, tapi kemudian King Rembine. Tetapi masyarakat juga banyak yang tokoh-tokoh masyarakat itu bahwasanya mereka merasa adalah keturunan dari Kiai Lesap. Bagaimana bisa kalau di versi legendanya padahal Kiai Lesap itu masih lanceng. Tapi kembali kepada toponim wilayah, ketika sudah nyampe Burna kemudian ke Toncung, itu ada asal muasal kata yang disebut Tonton sambil kejuni, artinya diarak sambil dikasihkan tabuhan gamelan sambil tari-tarian segala macam. Baru kemudian nyampe di Juno, ditusuklah beliau dengan tombak Sinanggala. Jadi keluar istilah cucu perokna merono, artinya ditusuk perutnya itu sampai keluar. Kemudian berjalan sampai di Dek Urmang. Menurut tutur beliau gugurnya itu di Dek Urmang, di depan SMPN 1 Bangkalan. Kemudian disitulah Raja Bangkalan Panembahan Sodawuti meneriakkan Bengkalaan. Bengkalaan di sini memang kita mengartikannya secara ekstrim menurut secara harfiah ya, karena memang mati sudah. Tetapi ada beberapa tokoh masyarakat yang menentang bahwasanya arti kata Bengkalaan itu bukan matinya Kiai Lesap. Ini versi legenda Mas. Versi legenda. Ya. Jadi versi yang menyatakan Bengkalaan ini
ada dua versi, jadi pengkalaan secara harfiah, kemudian yang kedua pengkalaan bahwasanya yang diartikan mati sudah itu adalah keangkara murkaan. Jadi karena yang menusuk ke Lesap itu adalah Panembahan Sidomukti, masa ayahnya sendiri membunuh anaknya kemudian mengatakan pengkalaan, kan begitu. Yang diartikan pengkalaan itu artinya karena angkara murka. Jadi ada versi yang menyatakan demikian. Nah, kemudian kita tinjau sisi historisnya. Jadi ketika kita hadapkan beberapa toponim wilayah ini, misalnya dari Sumeneb dulu ya, dari paling timur ya. Jadi Sumeneb tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Bustomi bahwasannya peradaban di Sumeneb itu memang sangat tua, sangat sepuh. Bisa dibuktikan sejak masa Kerajaan Singosari, Arya Wiraraja paling tidak sudah menjadi tokoh sentral yang bahkan menjadi dalang pendirian Majapahit. Jadi itu bisa dibayangkan sepuhnya bagaimana. Sedangkan peristiwa Lesap itu tahun 1748 sampai 1750. Artinya ada selang waktu sekitar hampir 500 tahun. Makanya ketika kami bukan berdebat, awalnya berdiskusi, tapi larinya berdebat dengan orang-orang Sumeneb. Orang-orang Sumeneb itu ngotot. Asal kata Sumeneb dari kata songenep itu bukan dari Lesap, itu hanya cocok logi. Bahkan mereka mengatakan demikian. Loh, ya bukan cocok logi, memang ada versi legenda yang menyatakan demikian, tapi versi sejarahnya di sini ayo kita bahas bersama. Artinya memang di sini ada distorsi tentang asal kata Sumeneb yang kemudian dari petilasan kata-kata yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa Lesap. Kemudian berjalan ke Pamekasan. Di Pamekasan sendiri dikatakan berkaitan dengan Lesap karena ada kata Mekas, meninggalkan bekas. Tetapi kalau kita kaitkan dengan historisnya, peradaban di Pamekasan itu sudah sangat sepuh juga. Karena Aryo Menak Senoyo itu kan keturunan Majapahit. Ketika sampai di Pulau Madura, sampainya itu di pantai Propo, Pamekasan. Jadi peradaban itu sudah sangat tua. Artinya bahkan raja-raja di Pamekasan katakanlah bisa kita lihat di era Panembahan Demadur itu ada Panembahan Ronggo Sukawati di Pamekasan. Kemudian ada perang saudara antara Panembahan Demadur dan Panembahan Ronggo Sukawati. Artinya itu ada kisaran tahun 1531 sampai 1592. Itu kan era pemerintahannya Panembahan Demadur yang sejaman dengan Panembahan Ronggo Sukawati. Artinya di era itu Pamekasan sudah jaya bahkan sebagai kerajaan. Jadi di situ ada distorsi. Kemudian kita lanjut ke Sampang. Di Sampang sendiri kita tahu peradaban di Sampang sudah jauh lebih lama lagi, dan salah satunya yang paling masyhur itu ketika Perang Trunojoyo atau bahkan masa sebelumnya lagi Keraton Madegen. Keraton Madegen itu kan diberikan oleh Mataram. Sebenarnya sudah ada keratonnya karena kan riwayat kerajaan Sampang sudah ada sebelumnya. Jadi Mataram itu memberikan legitimasi kepada Raden Prasena untuk menjadi adipati di seluruh Madura, pusatnya itu di Keraton Sampang. Nah, Pangeran Cakraningrat I atau Raden Prasena ini mulai memerintah di Sampang, di Keraton Sampang ini sejak tahun 1624. Artinya sejak tahun 1624 itu Sampang ini sudah menjadi pusat dari Pulau Madura, pusat kadipaten, pusat provinsi Madura untuk Mataram. Jadi untuk sementara itu tahun 1624 ke 1748 ini kan selang waktu yang terlalu jauh. Artinya di sini juga ada distorsi. Baru kita lanjut ke Toncung. Toncung ini sebagaimana yang kita tahu di sejarah Kerajaan Madura Barat adalah keraton yang didirikan oleh Panembahan Cakraningrat II. Jadi beliau memindahkan keraton dari Sampang ke Toncung itu karena lantaran peristiwa Perang Trunojoyo yang berakhir pada tahun 1680. Artinya keraton Toncung ini sudah berdiri dan bertahtanya Cakraningrat kembali, kan sempat direbut oleh Trunojoyo. Ketika Cakraningrat II bertahta kembali di Madura itu tahun 1680 sampai beliau wafat 1707. Nah disitulah Keraton Toncung itu sudah dimulai. Artinya sudah beberapa puluh tahun sebelum peristiwa Lesap itu dimulai. Dan Keraton Toncung itu kemudian harus pindah ke Sembilangan karena huru hara yang sangat panjang di situ. Mungkin nanti bisa diceritakan di sesi yang lainnya.
Tetapi bisa dipastikan bahwasanya waktu perpindahan dari Keraton Toncung ke Keraton Sembilengan itu tahun 1718. Nah, tahun 1718 itu artinya ada selang waktu 30 tahun sebelum masa perang Kelesap dimulai. Nah, itu Keraton Toncung bahkan sudah tidak difungsikan. Itu ada distorsi juga di situ. Nah, kemudian kita masuk ke Bangkalan. Bangkalan sendiri, keraton dipindah dari Sembilengan ke Bangkalan ini karena peristiwa yang sangat panjang juga. Jadi tahun 1747 Panembahan Sedemukti memindahkan keraton dari Sembilengan ke Bangkalan. Pada waktu itu masih Wang Bawang, menurut buku Riwayat Madura milik yang saya peroleh dari Mas Agus Landa. Nah, tahun 1747, artinya itu bahkan sudah disebutkan sebagai Bangkalan walaupun desanya Wang Bawang. Artinya 1747 ini 1 tahun menjelang perang Kelesap dimulai. Nah, sedangkan perang Kelesap berakhir itu 1750 baru Bangkalan, kan begitu logikanya. Jadi setelah Bangkalan itu Keraton Wang Bawang selesai 1747, kemudian juga ada pembangunan benteng yang awalnya dari benteng kayu di-upgrade menjadi benteng batu. Itu juga di tahun yang sama. Artinya kota Bangkalan itu sudah ada jauh sebelum. Bahkan di peta Belanda ditulis oleh Chatelain, itu orang Prancis, tapi bekerja untuk kerajaan Belanda VOC. Jadi di situ peta itu berangka tahun 1718. Di situ dituliskan jelas nama Bangkalan dengan ejaan yang sama dan lokasi yang sama persis dengan Bangkalan yang ada saat ini. Artinya asal muasal kata Bangkalan jika dikaitkan dengan legenda Kelesap ini, kalau dikaitkan dengan asal muasal itu kurang tepat. Tetapi jika dikaitkan dengan legenda bahwasannya Kelesap itu pernah ada dan muncul kata Bangkalan di situ, ya sah-sah saja karena masyarakat juga meyakini dan mengilhami juga bahkan dari perjuangan Kelesap itu sendiri. Dan ada sisi yang mungkin agak terselimuti oleh sisi legenda itu sendiri dari sisi historis itu. Mungkin kalau Mas Agus jalan-jalan ke Bangkalan di daerah mau ke Cingecing di daerah Lumadur, itu ada benteng. Oh ya, ada. Ya, di dekat PKPN. Jadi di situ ternyata menurut manuskrip Pak Lesap tahun 1878, benteng itu sempat jebol karena serangan Kelesap. Itu yang tidak pernah ditemukan karena selama ini masih terselimuti oleh legenda yang sangat manis. Artinya di situ benteng itu disebutkan jelas di dalam manuskrip itu loji bedah. Artinya loji itu kan bisa diartikan sebagai benteng. Loji itu sampai dijebol oleh pasukan Kelesap. Saking dahsyatnya itu. Dan kalau kita kaitkan dengan peristiwa perpindahan keraton juga, kalau menurut riwayat Madura, jadi di riwayat Madura itu Keraton Bangkalan pernah pindah 2 kali. Yang pertama itu di daerah Wang Bawang. Wang Bawang itu sekarang termasuk wilayah Saksat, kurang lebih di sekitar Delemepon Pak Fuad di Saksat, Pak Fuad Amin. Jadi di sekitar itu sampai ke SMP 1, kantor pos di sekitar itu. Jadi bisa dibayangkan ketika Panembahan Sedemukti memindahkan keratonnya di Bangkalan, keraton dan benteng VOC itu sangat berdekatan, bahkan jaraknya tidak sampai 100 meter. Saya pernah mengukur itu hanya 80 meter. Bisa dibayangkan, dan itu masih satu areal sistem pertahanan karena di situ di sekitar benteng dan keraton itu ada sungai, dan kemudian di sini ini ada kanal buatan yang sampai tembus ke laut. Artinya di sini untuk pertahanan, yang makanya di dekat SMP 1 itu ada jembatan kecil yang dinamakan Dek Urmang itu, karena dulunya di situ memang ada kanal, untuk melewati itu harus melewati jembatan yang dulunya bisa angkat tutup. Nah, tewasnya Kelesap di situ. Kemudian alasan perpindahan keraton, kalau menurut riwayat Madura itu keraton dari Wang Bawang dipindah ke Bangkalan yang saat ini lokasinya di Kodim. Jadi itu terjadi di tahun 1755 kalau dikonversi ke Masehi. Jadi tahun 1755 itu alasannya ialah karena perang Kelesap. Kalau menurut adat Jawa, termasuk Madura, peran antar keraton harus dipindah apabila keraton itu sudah diciderai atau sudah dinodai. Begitu. Artinya kalau sudah ada peristiwa yang membuat sakit kepada pihak keraton atau bahkan sampai merusak, bahkan
ya itu memang harus pindah. Kalau tidak pindah, wibawa dari penguasa yang tinggal di keraton itu akan runtuh, akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang mengalahkan pihak keraton. Dan di versi lain juga disebutkan bahwa memang benar bahwasannya keraton itu sempat terancam, walaupun tidak sempat diduduki oleh Kyai Lesap, sempat terancam. Panembahan Sedomukti itu melarikan diri sampai ke Melajah. Ada versi yang menyatakan demikian, tapi masih belum kuat. Ada versi yang menyatakan melarikan diri ke Melajah. Di Melajah itu ada sebuah benteng, bukan benteng yang bisa dibayangkan seperti benteng di Pejagan ya, tetapi itu sebuah perkubuan perang biasa, tetapi berlindung di situ. Artinya kawasan di sekitar SMP 1, kantor pos dan lain sebagainya itu memang sudah betul-betul darurat ketika itu. Bahkan benteng Belanda pun jebol, bisa dibayangkan pertahanan VOC dijebol oleh seseorang yang bahkan masih dipertanyakan keasliannya. Saking dahsyatnya perang itu ya. Iya. Jadi di sini memang bisa digarisbawahi bahwa kedua-duanya versi ini kita tidak boleh mengadili bahwasannya versi sejarah ini harus melenyapkan legenda atau versi legenda harus menutupi sejarah, tidak boleh seperti itu, karena keduanya itu memang sudah nyata pernah hadir di kalangan masyarakat sendiri, dan kita sebagai generasi penerus memang harus bisa menempatkannya itu sesuai dengan pada tempatnya. Misalnya kalau kita membahas tentang sisi historis, yaitu peristiwa Kyai Lesap secara historis, jadi kita memang harus bukan memisahkan, tetapi kita harus yang sekiranya bertentangan dengan peristiwa Kyai Lesap secara historis dari sisi legenda, maka jangan dipasang, karena kalau dipaksakan untuk dipasang akan menjadi bentrokan dengan data-data historis yang ada. Tetapi untuk versi legenda juga demikian, ya biarkan legenda itu tumbuh, karena pada dasarnya juga legenda itu sudah diterima oleh masyarakat, dan ketokohan Kyai Lesap ini memang betul-betul sangat dikagumi dan sebagai figur, bahkan bisa dikatakan juga sebagai pahlawan, walaupun juga masih kontroversi juga. Jadi bisa diakui juga. Maka dari itu kedua versi ini juga bisa diterima. Sahabat Bangkulan Channel, demikianlah penelusuran kami tentang Kyai Lesap berdasarkan cerita legenda maupun historinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke media sosial kalian. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.